Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Auto 354. Teman-teman, di video kali ini saya akan membuatkan video tips bagaimana cara untuk memanaskan mesin yang benar. Jadi mungkin kita mobilnya sering parkir atau jarang digunakan. Nah, ini kita akan buatkan video tutorialnya bagaimana tips agar menstarter atau memanasin mobil yang benar, agar mesinnya jadi awet dan tahan lama ya guys. Nah, ini saya menggunakan unit Daihatsu Rocky ya, unit Daihatsu-nya yang terbaru ya, unit model baru dari unit Daihatsu. Nah, tanpa berlama-lama, tapi sebelum ke situ seperti biasa teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa untuk like dan share. Oke guys, langsung aja. Ini unit Daihatsu-nya kita buka dulu ya. Ini sudah menggunakan smart keyless ya guys. Kita buka, oke. Nah, biasanya kita mau lihat cek ya. Nah, ini sepintas dari dalam kabin. Nah, untuk tahap awal kita sebelum menstarter mesin, ini jangan langsung di starter mesinnya ya, terutama ini mobil-mobil yang sering terparkir lama atau jarang dibuat untuk jalan. Nah, pertama kita buka dulu kap mesinnya ya. Nah, untuk dari solusi di Rocky ini di sini buka kap mesinnya. Oke, kita buka dulu. Nah, teman-teman, untuk hal yang paling simple yang dapat kita lakukan sebelum menstarter mesin atau menstarter mobil, ketika kita ingin memanasin mobil, itu hal yang pertama sekali kita cek ya, kecukupan air radiator. Tengok air radiatornya ada tidak guys ya. Nah, jangan nanti ketika kita mau menstarter mobil ternyata radiatornya nggak ada. Kita cek cukup air radiatornya, cukup sampai batas full. Oke, ini tutup reservoir harus terkunci ya, harus terpasang dengan sempurna. Nah, ini tidak kita sarankan untuk dibuka-buka ya, terutama untuk ini. Nah, ini yang penting kita pastikan tutup radiator terpasang dengan benar. Terus kemudian radiator ada airnya dan cukup ya, dan cukup kuantitinya cukup. Kemudian kita cek oli, jangan sampai nanti ketika kita mau starter mesin olinya nggak ada ya guys. Nah, kita cek. Ini seharusnya dilap dulu, terus baru dimasukkan lagi nih. Kita cek. Nah, ini kita cek olinya cukup ya, olinya cukup dan olinya ada, kemudian cukup. Nah, jangan nanti olinya pas di posisi low ya, paling bawah. Nah, berarti ini ada kekurangan oli, jadi olinya berkurang. Kemudian kita pastikan baterai. Nah, ini kita cek, coba air baterainya mungkin udah lama nggak digunakan ya, karena baterai basah ya. Kalau baterai basah kita cek airnya. Nah, yang paling penting adalah terminal baterai. Ini kita goyang-goyang sedikit aja. Kita goyang-goyang ini untuk memastikan bahwasannya terminal ini terkunci atau terikat dengan kuat. Nah, ini yang terminal positifnya, kita pastikan ini terminalnya terkunci dengan kuat. Nah, kalau udah baterai udah kita pastikan terminal terkunci dengan kuat ya, air baterai juga ada. Tapi lebih bagus lagi kita cek tegangan air baterai yang kita cek. Tapi untuk tahap awal ya, untuk pemeriksaan sendiri cukup kita cek air baterainya cukup, kemudian terminal baterainya juga udah kuat ya, terpasang dengan kuat. Karena seringan kalau mobil baterainya atau terminal baterainya itu longgar, nah ini akan sulit untuk menstarter. Nah ya, kita harus cek tahap awal. Ingat, baterai udah kita cek, oke, oli juga udah cukup, radiator tutup radiator juga terpasang dengan kuat, kemudian radiator airnya juga cukup. Nah, oke, udah kemudian seperti itu.
kita masuk ke dalam. Nah, setelah di dalam juga guys, ini jangan langsung di starter ya. Ini untuk tahap awal ya, untuk tahap awal. Kalau di sini karena apa namanya, gunakan smart key ya, atau udah nggak ada kunci kontak lagi, udah pakai engine start stop tombol ya. Jadi kalau dia kunci kontak ya sama sih sebenarnya. Ini cuma beda pengoperasiannya aja. Harus kita posisi dulu, ditekan sekali. Ini untuk memastikan semua aksesoris ya. Semua aksesoris di sini harus dalam keadaan mati. ACC ini berarti kondisi ACC. Kita cek. Kita tunggu dulu head unit. Nah, ini harus kita matikan. Dan ini kan udah layar sentuh, tangannya harus bener-bener bersih ya guys ya. Nah, udah kita matikan, head unitnya udah kita matikan. Dan pastikan semua lampu-lampu ya, semua lampu-lampu, semua beban dalam kondisi mati yang di aksesoris. Kemudian kita tekan sekali lagi di kunci kontak on. Semua yang nyala di posisi kunci kontak on harus dimatikan. Kayak seperti blower ini, kalau kunci kontak on kan dia nyala ya, ini harus kita posisikan mati. Pokoknya AC dalam kondisi mati. Terus lampu-lampu kita pastikan dalam keadaan kondisi mati. Udah kita cek. Pastikan di speedometer. Ini yang paling terpenting ya guys ya. Speedometer kalau yang udah injeksi ya, lihat cek engine-nya harus nyala. Kondisi lihat cek engine-nya, jangan sampai pada saat kita starter itunya tidak nyala. Dicek engine-nya itu pasti akan sulit, tidak bisa untuk di starter. Pastikan untuk sistem injeksinya berarti berfungsi dengan normal. Kalau yang belum injeksi, kunci kontak on harus di layar seperti ini ya. Kalau ini udah digital ya harus terang semua, berfungsi dengan normal. Oke, udah nyala. Nah, juga yang harus diperhatikan, saya ulangi lagi ya, saya matikan di kunci kontak on, harus diperhatikan. Oke, itu ada indikator-indikator yang nyala terus kemudian mati. Nah, itu tidak masalah ya guys ya. Nah, memang kerjanya seperti itu. Nah, ini untuk di suhunya, kondisi suhu, kalau di sini udah panel udah lengkap sekali ya. Suhunya masih suhu dingin. Nah, baru setelah kunci kontak on, di panel sudah kita pastikan oke, aksesoris semuanya mati, AC mati, terus head unit dan lain semuanya udah dalam kondisi mati. Baru kita starter mesinnya guys. Nah, oke, dan kita lihat pada saat starter, lihat tadi guys ya, cek engine-nya harus dalam kondisi mati dan semuanya dalam kondisi mati. Oke guys, kita cek. Nah, ini suhu udaranya udah ada di video saya ya. Itu berarti kondisi udaranya masih dingin. Kalau yang sebelumnya atau di Xenia lama, terus di Teros lama, Grand Max dan lain sebagainya, itu ketika di on kan dia nyala kemudian mati. Ada yang masih yang pakai simbol ya. Kalau yang pakai jarum sih pasti dia posisinya di bawah. Kalau yang pakai jarum seperti itu, dia warnanya merah ya. Nah, dia pada saat di on kan beberapa detik dia harus mati. Oke, kita tunggu, kita pastikan, kita keluar aja, kita cek, kita lihat di bagian mesin. Nah, kita lihat di bagian mesin normal ya, nggak ada pincang, nggak ada suara-suara yang aneh. Kita lihat nggak ada apa namanya, suara mesin itu pincang ya, pincang atau goyang seperti itu. Nah, terus sudah kita lihat, kita jangan lupa untuk lihat di knalpot juga. Kita lihat di sisi knalpotnya guys, untuk di Rocky nampak nggak ya? Nampak lah, kita dekatkan aja lagi. Nah, sering orang kalau yang jarang dinyalain gitu ya, sekarang itu ada tetesan air di knalpotnya sini, ada tetesan air, kemudian ada asap putih gitu, terus kemudian hilang. Nah, itu sering banyak yang nanya juga. Nah, itu kalau ada tetesan air, itu jangan panik ya guys, karena memang untuk di apa namanya, di knalpotnya ini, nah untuk di knalpotnya ini ada fungsi dari 3-way. Kita lihat fungsi 3-way nya tuh di sini.
Nah, ini fungsinya tadi yang bekerja guys ya. Ini 3-way katalitik. Nah, dia akan merubah gas berbahaya yang dibakar di ruang bakar, dirubah sama 3-way katalitik ini jadi udara atau yang ramah lingkungan. Karena ada keluar air gitu guys ya. Oke guys, sekian dulu mungkin video kali ini ya. Oh, kita tunggu aja ya beberapa menit ya, kira-kira 5 menit gitu. Sudah kita udah kita panasin ya, kita tutup aja. Oke. Udah kurang lebih 5 menit lah ya teman-teman dipanasin atau mungkin dibawa jalan. Dan selebihnya kita matikan lagi. Kita matikan mesinnya. Oke. Oke, udah. Itu jangan lupa untuk kita kunci. Sorry. Oke, udah kita kunci. Baru kita tinggalkan lagi. Nah, seperti itulah cara tips atau memanaskan mobil yang dapat kita lakukan sendiri ya guys ya, secara rutin di rumah. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, share, and comment. Okay guys, see you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.